mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, semua jamaah dari majelis taklim yang ada di studio yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita diizinkan oleh Allah bersilaturahim di studio TVRI Jawa Timur guna mengkaji agama Islam. Assalam, ayo sinau agama Islam. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa keberkahan hidup kita di dunia ila yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk pemirsa yang ada di rumah yang seagama seakidah dengan kita, mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pada pertemuan hari ini akan membahas tema jadilah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut, mari saya sapa dulu dari majelis taklim yang hadir di sini, saudara-saudara kita. Yang pertama adalah dari majelis taklim Jamiatul Muttaqin Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, pimpinan Ibu Haja Musta'inah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang kedua dari Majelis Taklim Tazkiyah Pengajian Wali Murid SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, pimpinan Ibu Haja Indah Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga dari Majelis Taklim Al-Fahimah Dusun Losari RT 05 RW 03 Kletek Sepanjang Sidoarjo, pimpinan Ibu Haja Nani Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ayo sinau agama Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang ada di rumah, semua orang itu pasti mendambakan akan nikmat yang ada pada dirinya, itu senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah. Itu sudah menjadi naluri manusia, insting keinginan manusia. Pasti nikmatnya ingin selalu bertambah. Gini mboten? Jenengan saniki lak sihat to? Amin.
Pengen ditambahi sehat. Itu sudah naluri manusia. Dan Allah tahu persis hal itu. Dan Allah ternyata memberikan resep. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Tolong dibacakan. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Terjemahnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakhlukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat ini ada janji dan ancaman dari Allah. Janji Allah, barang siapa hambanya yang pandai bersyukur, pasti Allah bakal memberikan tambahan nikmatnya. Ancaman Allah, siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah, dia kufuri, dia ingkari nikmat itu, maka Allah mengancam akan menurunkan azabnya yang na'udzubillah. Lah kalau kita mengharapkan agar nikmat kita ditambah oleh Allah, ada 3 anasir dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadikan diri kita sebagai hamba yang pandai menghargai nikmat. Apa Bu? Pandai menghargai nikmat. Yang kedua, pandai menghargai sang pemberi nikmat. Apa? Pandai menghargai sang pemberi nikmat. Dan yang ketiga, manfaatkan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. 3 anasir dasar inilah yang harus kita lakukan kalau kita ingin nikmat kita ditambah oleh Allah. Yang pertama, kita harus pandai menghargai nikmat. Banyak manusia, dia telah diberi nikmat oleh Allah, tapi dia tidak pandai menghargai nikmat itu. Bagaimana Allah akan menambah nikmat kalau nikmat yang ada pada dirinya dia tidak pandai menghargainya? Contoh ngeten. Jenengan duwe klambi siji. Klambi iku digawe terus, ora tahu dicuci. Perbuatan jenengan ngene iki kira-kira menghargai nikmat napa mboten? Kene apa? Kelambi kok digawe tok ora tahu dicuci. Lah kira-kira kalau kelambi itu cuman dipakai enggak pernah dicuci, tambah rusak napa tambah apik? Tambah rusak. Lah perbuatan jenengan ini tidak pandai menghargai nikmat. Bagaimana Allah akan menambah nikmatnya kalau nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita sendiri tidak pandai menghargainya. Hargai nikmat yang ada pada diri kita.
Yang kedua, pandailah kita menghargai sang pemberi nikmat. Umpama jenengan ini Bu sangat cinta dan sayang kepada anak. Karena cintanya kepada anak, suatu hari anak ini minta sepeda motor. Jenengan belikan. Maksud orang tua membelikan sepeda motor kepada anaknya supaya sepeda itu digunakan hal-hal yang baik. Ke sekolah untuk belajar, hadir di pengajian. Ini maksud orang tua memberi nikmat sepeda motor kepada sang anak. Tapi setelah sepeda motor ada pada sang anak, justru anak itu sering kelayapan, sekolah sering bolos, mengaji tidak mau lagi. Kira-kira wong tua niki muring-muring nopo tambah seneng? Nek tambah seneng kira-kira perlu diperiksa no. Loh, dengan kemarahan orang tua, ternyata tidak sedikit orang tua yang menarik nikmat yang telah diberikan kepada anaknya berupa sepeda motor itu. Dia bilang pada anaknya, "Nak, mana kunci sepeda motor?" "Untuk apa, Bu?" "Mau Ibu jual." "Kenapa Ibu jual?" "Kamu saya beri nikmat sepeda motor, maksudnya Ibu agar kamu menjadi anak yang lebih semangat belajar, lebih berprestasi, rajin mengaji. Tapi ternyata justru dengan sepeda motor itu kau sering kelayapan, sekolah sering bolos. Ibu malu dipanggil kepala sekolah ke sekolah, Nak. Mana kuncinya?" Ditarik sepeda, dijual. Bukan hanya dijual, sang anak masih tetap dimarahi oleh orang tuanya. Gini apa mboten? Itulah makna wala in kafartum inna adzabi. Hambaku, kalau nikmat telah aku berikan kepadamu, nikmat itu kau sia-siakan, nikmat itu tidak pandai kau syukuri. Tunggu saat-saat aku menarik nikmat itu dan akan saya ganti dengan azab yang pedih. Orang tua saja main tarik kok kepada anaknya, walaupun anak yang dicintai, apalagi Allah. Kalau Allah telah memberikan nikmat kepada kita dan nikmat itu tidak kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan menarik nikmat yang telah diberikan kepada kita dan akan diganti dengan azab yang pedih. Tapi sebaliknya, Bu, anak jenengan tukokno sepeda motor. Dengan sepeda motor itu ternyata termotivasi, sekolahnya rajin, mengajinya giat, prestasinya naik. Kira-kira jenengan seneng napa mboten? Lah nek jenengan seneng, kira-kira anak iki ditambahi nikmate napa mboten? Tapi tak takokno ora. Mau disemayani tok ya anak-anake. Jadi ternyata begitulah naluri manusia. Karena anaknya diberi nikmat, dia gunakan sesuai dengan ibunya yang memberi nikmat. Maka sang ibu dengan sendirinya berbisik kepada anaknya, "Nak, kalau saya lihat sepeda motormu sudah jelek, Nak. Terus maunya ibu apa?" "Mau saya ganti yang lebih bagus, Nak." "Lu dasari anaknya api, ya gak usah lah Bu, ini aja udah cukup." Padahal karepe anak ya yang cepet Bu, yang cepet ngene. Loh, ternyata diam-diam ibu ini karena cintanya dengan anaknya, perilaku anaknya ini menyenangkan hati orang tuanya, sepeda motor diam-diam dijual. Anak diberi yang lebih bagus. Apalagi kalau Allah telah memberikan nikmat kepada kita dan nikmat itu kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, maka tunggu saat-saat Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Ini makna la in syakartum la azidannakum. Hambaku, kalau nikmat telah aku berikan kepadamu dan nikmat itu kau gunakan sesuai dengan kehendakku, tunggu saat-saat aku akan menurunkan tambahan nikmatku kepadamu. Pengen ditambahi napa pengen dikurangi? Tambahi. Nek pengen ditambahi resepe
Gunakan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Lalu Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pemirsa yang ada di rumah, kenapa sih manusia ini kok sedikit sekali yang pandai bersyukur? Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu sangat-sangat banyak. Bahkan Allah menantang dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan taruhlah seluruh tumbuhan di atas bumi kau jadikan pena. Seluruh air yang ada di lautan dijadikan tinta. Untuk menulis nikmat Allah sampai kering itu laut, sampai habis itu pepohonan, belum cukup untuk menulis nikmat karena saking banyak. Tapi dalam Al-Quran Allah menyindir faqalilam ma tashkurun, sedikit sekali manusia yang pandai kene apa menungso kok gak pinter syukur. Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali menggolongkan menungso iku gak pinter syukur, di antara sebabnya adalah karena kebodohannya. Yang kedua karena lalai mengingati nikmat. Dan di antara sebab lain kula jenengan iki gak pinter syukur sebab sering delok nang dhuwur timbang delok nang. Padahal baginda Rasul bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fauqakum." Lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu, jangan melihat kepada orang yang ada di atasmu. Wong niku Bu, sing sering kelilipan niku wong sing delok nang dhuwur napa nang isor? Nang dhuwur. Sing klilipen apane? Perih napa mboten? Perih. Sing perih mripate napa saatine? Saatine. Mangkane aja sering-sering delok nang dhuwur. Perih atine. Wong niku Bu sing sering kesandung. Wong sing delok nang ngisor apa sering delok nang dhuwur? Sing kesandung napane? Sing disalahno apane? Golak motone maneh. Sing kesandung siki, sing disalahno motone matane loro endi nek wong jembleger nek kene kok disaduk lho. Itulah perintah Rasulullah. Lihatlah kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Sebab kalau selalu melihat ke atas, perih moto iki sering kelilipan. Perih hati ini tidak bisa bersyukur. Sakit kaki ini karena sering kesandung, tapi sing disalahno ya tetep mau. Oleh karena itu, pandai-pandailah melihat ke bawah. Karena apa? Sedikit banyaknya nikmat itu ukurannya bukan terletak pada jumlah, bukan pada kuantitas. Tapi sedikit banyaknya nikmat itu ukurannya terletak pada hati. Betapapun sedikitnya nikmat Allah diberikan kepada kita, kalau hati kita bilang banyak, akan melahirkan jiwa-jiwa yang pandai bersyukur. Tapi betapapun banyaknya nikmat Allah diberikan kepada kita, tapi kalau hati kita bilang sedikit, akan melahirkan jiwa-jiwa yang kufur. Karena sedikit banyaknya nikmat tidak diukur dari jumlah, tapi diukur dari hati. Kalau diukur dari jumlah, sampai jumlah berapa kita akan merasa banyak. Sampai batas berapa kita akan merasa cukup. Dulu Bu, kok kata serem gitu. Ibu-ibu dulu ini pernah naik sepeda ontel? Pernah. Sampai sekarang? Sampai sekarang?
Tapi beda sepeda ontel dulu dengan sepeda ontel sekarang ini beda. Sing naik juga beda. Nek sepeda ontel dulu sing numpak iku wong desa. Saiki sepeda ontel sing numpak ya desa ya Bu. Kutha. Dulu Bu, tatkala jenengan hanya punya sepeda ontel, bagaimana perasaan panjenengan tatkala melihat orang yang punya sepeda motor? Kepingin toh? Bilang enak bapak itu punya sepeda motor, nikmatnya lebih banyak daripada saya. Kemana-mana bisa cepat, saya kemana-mana ngukel. Loh, Allah mengangkat ekonomi panjenengan, bisa membeli sepeda motor persis yang dimiliki oleh teman panjenengan si B, yang kau katakan nikmatnya lebih banyak daripada panjenengan. Di saat panjenengan punya sepeda motor, bagaimana perasaan hati panjenengan delok wong sing numpak mobil? Pengen mana? Padahal dulu pada saat punya sepeda ontel, bilang orang yang punya sepeda motor nikmatnya banyak. Giliran jenengan punya sepeda motor, bilang orang yang punya mobil nikmatnya Doa Allah mengangkat ekonomi panjenengan lagi, mampu membeli mobil persis yang dimiliki teman panjenengan si C duwe mobil iku mau. Lah mari ngono, sampean delok teman panjenengan si D mobile anyar apik ana AC-ne. Lah mobil jenengan elek AB kabeh. Napa AB? Angin brobos kabeh. Gimana perasaan panjenengan melihat teman si D yang mobilnya bagus? Yo kepengin maneh? Itulah nikmat. Kalau diukur dari jumlah, sampai jumlah berapa kita akan merasa cukup, sampai batas berapa kita akan merasa puas. Dulu ketika punya sepeda ontel, bilang yang punya sepeda motor banyak. Giliran punya sepeda motor, yang kita bilang banyak orang yang punya mobil. Giliran kita mobil, kita punyai, yang kita bilang banyak adalah orang yang mobilnya lebih. Oleh karena itu sedikit banyaknya nikmat bukan diukur dari jumlah, tapi sedikit banyaknya nikmat diukur dari hati. Betapapun sedikitnya nikmat Allah diberikan kepada kita, kalau hati kita bilang banyak, akan melahirkan jiwa-jiwa yang pandai bersyukur. Betapapun banyaknya nikmat Allah diberikan kepada kita, tapi kalau hati kita bilang sedikit, akan melahirkan jiwa-jiwa yang kufur. Oleh karena itu senantiasalah panjenengan bilang nikmatku iki akeh. Suatu hari ada seorang bapak bertanya kepada kiai. Kiai yang ditanya ini punya basirah, pandangan mata hati yang tajam, mampu membaca apa maksud bapak yang bertanya. Kata sang bapak begini, Kiai, kenapa hidup saya ini susah? Saya ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang miskin dan papa. Lalu Kiai balik bertanya, Bapak, bagaimana Bapak andaikan sekarang kedua matamu dijadikan mata yang buta oleh Allah? Sekarang juga engkau diganti uang 20.000 dirham, mau apa tidak? Kata sang bapak, tidak mau Kiai. Bapak, bagaimana andaikan sekarang kedua kakimu diamputasi oleh Allah, sekarang juga engkau pun diganti uang 20.000 dirham, mau? Tidak mau Kiai. Kalau sekarang kedua tanganmu dipotong pula oleh Allah, diganti uang 20.000 dirham, mau? Tidak mau Kiai. Lalu kata sang Kiai, kalau begitu Bapak, kenapa kamu mengeluh kepada Allah? Engkau merasa sebagai orang yang miskin di dunia. Andai kamu tahu bahwa nikmat yang ada pada dirimu sangat banyak,
niscaya tidak ada tempat untuk tidak bersyukur atas nikmat itu. Assalam. Ayo sinau agama Islam. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh... Saat pandemi COVID seperti ini, apa sih yang harus kita perhatikan dalam beraktivitas? Sebelum memasuki ruangan, kita wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, penjual atau penyaji makanan juga wajib menggunakan masker. Usahakan menggunakan pembayaran non-tunai. Jangan lupa, jaga jarak dengan pengunjung lain minimal 1,5 meter. Membuka masker hanya saat makan atau minum saja. Ikuti aturan, kita aman. Assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Ibu-ibu yang ada di studio, yang berbahagia, pemirsa yang ada di rumah, semoga senantiasa sehat-sehat selalu. Kita sekarang minta tolong saya untuk membacakan surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini dulu dilahirkan dari perut ibu kita, itu raison dulu apa-apa. Lalu Allah memberikan kita anggota tubuh, pendengaran, penglihatan dan supaya kita ini bersyukur. Jenengan niki Bu termasuk wong sing pinter syukur napa mboten? Bojo niku termasuk nikmat napa mboten? Nikmat. Panjenengan iso syukur nang bojo napa mboten? Sik sakniki contone, umpama panjenengan sawijine dina dikeki blonjo akeh ambek bapak arek-arek. Matur ya apa? Alhamdulillah.
Lho meneh, Bu, ora dikei akeh. Dikei pas-pasan. Matur ya apa? Alhamdulillah maneh, anji pinter iki. Lho menene maneh. Ora dikei pas-pasan, mau titik. Matur ya apa? Alhamdulillah. Hebat iki. Insyaallah nek bapake ndelok dienting-inting sampean. Lho menene maneh gak dikei blas. Ayo matur ya apa? Alhamdulillah. Kon rasaan mawon. Hati-hati kok omah gak dikei blonjo. Lho insyaallah wongku nek pinter syukur dalam kondisi apapun pasti senang hatinya. Itulah jadikan diri kita ini abdan syakura, hamba yang pandai fi kulli hal, dalam keadaan apapun. Dikei blonjo akeh matur alhamdulillah Pak. Sampeyan dina iki ngekei blonjo aku akeh alhamdulillah, sebagian tak belanjakno, sebagian tak tabungno. Iki wong wadon sing pinter syukur. Ora dikei akeh terus dientek-entekno digi shopping terus. Menene maneh dikei pas-pasan yo matur. Alhamdulillah Pak. Sampeyan dina iki ngekei blonjo aku pas-pasan alhamdulillah. Tak belanjakno nang pasar oleh pas, tak masak yo pas. Alhamdulillah. Kira-kira penak napa mboten ten pikiran? Tentrem napa mboten ten ati? Menene maneh Bu, dikei titik ya matur nang bapake. Alhamdulillah Pak, dina iki jenengan ngekei blonjo aku titik alhamdulillah. Tak budano blonjo nang pasar oleh titik, tak masak dilu wis mari Pak. Sing lanang takon, masak apa Dik? Iko mau godhog beras ambek uyah. Tutulono lek wis asin. Lah wong titik arep njaluk macem-macem. Lho menene maneh gak dikei blas. Dasare wong sing biasa ngaji nggone asalam. Ya tetep matur. Alhamdulillah. Ayo matur ya napa? Alhamdulillah. Pak, sampean titeni bojone dhewe-dhewe ya. Sama jajal seminggu gak diblonjo. Sing metu kira-kira ya apa? Ya, alhamdulillah. Kali renang. Tapi insyaallah wong iku nek niate pinter syukur marang menungso lan marang Gusti Allah, yakin dalam kondisi apapun yang keluar dari lisannya pasti memuji kepada Allah. Alhamdulillah Pak. Dino iki sampean gak ngekei blonjo aku alhamdulillah Pak. Enak aku gak nang pasar, aku gak blonjo. Enak Pak aku gak masak. Wis tala Pak ayo turu wae Pak. Lo itulah dalam situasi kondisi apapun kalau yang kita kedepankan itu rasa syukur, yakin pasti ada kebahagiaan. Makanya pinter-pinter syukur. Karena apa? Kata Imamul Ghazali tadi, orang tidak pandai bersyukur itu yang pertama karena kebodohannya. Orang bodoh itu tidak tahu bahwa sebenarnya dalam dirinya itu telah banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi karena ketidaktahuannya sehingga dia tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Bu, jenengan tahu nang rumah sakit? Loro napa sambang? Sambang. Berarti gak gelem loro kabeh. Jenengan pas sambang wong loro ngoten niku perasaane ya apa? Bersyukur dikasih sehat. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya hari ini bisa menjenguk saudaraku yang sakit. Padahal orang yang sakit itu pun berdoa kepada Allah, ya Rabb, gak apa-apa, biarlah harta saya habis, kekayaan saya habis, saya jual semua, asal saya bisa sehat kembali.
biarlah itu semua berlalu, asalkan diri saya bisa sehat. Saiki berarti dunya ambek kesehatan larang pundi? Jenengan dikei sehat, gak dikei dunya ngersula napa mboten? Dikei sehat, gak dikei dunya ngersula napa mboten? Dikei dunya, gak dikei sehat. Podo. Nah, oleh karena itu orang yang bersyukur dalam keadaan apapun yakin yang dia keluarkan adalah ketenangan batinnya. Jadikan hamba yang pandai bersyukur. Orang bodoh itu orang yang gak tahu nikmat yang ada pada dirinya. Oleh karena itu ada dua orang, Bu, sama-sama menjadi tukang cuci pakaian. Suatu hari si A mendapat upah 100.000. Si B juga mendapat upah 100.000. Lalu si A bilang, alhamdulillah, hari ini tenaga saya ada yang make, saya mendapat upah 100.000, alhamdulillah. Saat itu pula Allah menurunkan janjinya, memberikan tambahan nikmat kepada si A berupa ketenangan dan kepuasan batin. Loh, sedangkan si B dia bilang, tuan rumah medit, umba-umba rong bak, pakai gede pisan, mau dikei 1.000, ngombe lho ora dikei pisan. Lho, pada saat itu pula Allah menarik nikmat yang 100.000 dari si B, diganti dengan rasa ketidakpuasan Bukankah hidup kita ini yang kita cari adalah ketenangan dan kepuasan? Apalah artinya harta materi melimpah, tapi kalau batin tidak pernah puas, jiwa tidak pernah tenang, itulah sebenarnya hakikatnya orang yang miskin. Pengen dadi wong sugih? Pengen? Resepe napa? Bersyukur. Syukur, abdan syakuro. Jadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang tidak pandai bersyukur itu karena lalai mengingati nikmat. Kita ini sering ingat akan suatu nikmat, tatkala nikmat itu sudah meninggalkan diri kita. Tapi tatkala nikmat itu ada pada diri kita, sering kita lupakan nikmat itu. Tatkala kita sakit, berbaring di atas ranjang rumah sakit, kita bilang kepada orang yang menjenguk kita, Pak, tolong doakan saya. Bu, tolong doakan saya. Ndak apa-apalah Bu, walaupun berapapun harganya rumah sakit ini, asalkan saya bisa sembuh, akan saya jual semua yang ada pada milik saya. Tapi tatkala sehat, lupa lagi. Padahal dulu tatkala sakit sering minta doa, tapi tatkala sehat lali maneh. Oleh karena itu orang yang sering ingat nikmat Allah itu tatkala nikmat itu sudah meninggalkan diri kita. Kita ingat nikmat sehat tatkala sehat itu sudah meninggalkan diri kita. Ingat nikmat kaya tatkala kita jatuh tapi tatkala kaya, ingin semakin kaya, ingin semakin lalai mengingati Oleh karena itu orang yang baik adalah orang yang pandai mengingati nikmat tatkala nikmat itu ada pada dirinya, sehingga dia pandai memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Saya minta tolong untuk dibaca surat Al-Baqarah ayat 155. Iya, satu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada. Orang itu kalau semakin dekat dengan Allah, ingat kepada Allah, maka Allah pun akan semakin mendekat dengannya. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah mendekat kepada kita sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Artinya kalau hamba itu ingin mendekat kepada Allah, Allah lebih ingin mendekat dengan kita. Dan jadilah hamba yang bersyukur, jangan menjadi hamba yang kufur. Abu Kilabah ini adalah seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Lah sahabat Abdullah ini tatkala berjalan di padang pasir, dia mendapati sebuah kemah yang kumuh. Kemudian dia dekati kemah itu. Ternyata di dalamnya ada seorang tua, tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya rabun, pendengarannya berkurang. Ternyata dia adalah Abu Kilabah. Siapa, Bu? Abu Kilabah. Tapi apa yang diucapkan oleh Abu Kilabah? Mulutnya senantiasa keluar, alhamdulillahilladzi faddalani ala man huwa aktsara minan nas. Alhamdulillahilladzi, bersyukur kepada Allah. Abu Kilabah ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi ini terus keluar dari mulut Abu Kilabah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Diucapkan terus. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah banyak diberikan daripada manusia yang lain. Saya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada saya lebih banyak daripada orang yang lain. Jadi Abu Kilabah ini merasa nikmatnya lebih banyak daripada orang yang lain. Kalau kita merasa lebih banyak atau lebih sedikit? Luwe akeh apa luwe titik? Kita ini senantiasa merasa lebih banyak apa lebih sedikit? Kalau merasa lebih sedikit berarti kufur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang ada di rumah, jangan beranjak dulu. Mari kita ikuti yang satu ini.
keindahan, kedamaian, keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tong Tien. Namo Buddhaya. Salam damai dalam Kristus. Saling menghormati, indahnya keberagaman. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Ibu-ibu yang ada di studio, rahimakumullah. Pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia, assalam. Jadi kisah Abu Kilabah yang mengisahkan adalah sahabat Abdullah tatkala berjumpa dengan orang yang berada di dalam tenda yang kumuh, orang itu senantiasa mengucap alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini yang terus keluar dari mulutnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kami daripada manusia lain. Lalu akhirnya sahabat Abdullah ini mendekat masuk ke dalam kemah itu. Bertanya, Abu Kilabah, siapa engkau? Saya adalah orang yang tersesat. Saya mendengar ucapanmu senantiasa memuji Allah karena nikmat-nikmatmu. Tapi setelah saya perhatikan dirimu ini tidak punya kaki, tidak punya tangan. Matamu rabun, telingamu sudah pendengarannya berkurang. Lalu kau merasa bahwa nikmatmu lebih banyak daripada yang lain. Nikmat yang mana itu? Bu, jenengan niki umpama jentiane tok diputul diganti duit 1 juta purun napa mboten? Gunane jentikan apa sih? Kok gak gelem? Lah iya gunane jentikan lho mok ngene tok. Mosok digawe 1 juta gak gelem. Lah ngono jenengan duwe centikan gak duwe duit 1 juta kok ngersula. Bayangkan orang yang tidak punya centikan. Lah Abu Kilabah juga begitu. Walaupun dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, matanya sudah rabun, tapi dia punya anak satu yang senantiasa taat berbakti padanya. Lalu dia bilang kepada Abdullah, walaupun saya ditenggelamkan oleh Allah di lautan, saya akan tetap bersyukur kepada Allah karena saya masih punya ini. Apa ini? Mulut. Saya masih punya mulut senantiasa untuk bersyukur dan memuji Allah. Dan saya juga masih diberi oleh Allah akal yang sehat. Sehingga dengan akal itu saya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Bersyukur kepada Allah. Kalau saya bandingkan dengan orang-orang yang akalnya nggak sehat, berarti wong apa? Gila. Wong sing akale gak sehat berarti apa? Wong gendeng. Lah itu Abu Kilabah senantiasa melihat yang ada di bawahnya. Saya masih diberi akal sehat oleh Allah, sehingga pantas kalau saya ini bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang akalnya tidak sehat,
Dan alhamdulillah saya juga masih diberi pendengaran oleh Allah, walaupun sudah agak berkurang pendengarannya. Bagaimana dengan mereka-mereka di sana yang tuli banyak sekali? Dan saya masih diberi mata oleh Allah walaupun agak rabun. Bagaimana di sana orang-orang yang buta? Oleh karena itu pantas kalau saya ini senantiasa bersyukur memuji kepada Allah. Pantas. Tapi karena engkau Abdullah telah masuk ke dalam kemah saya ini hidup sebatang kara dengan anak saya. Pada saat sholat saya diwudhui, pada saat makan saya disuapi. Tapi sudah 3 hari ini anak saya tidak pulang. Tolong carikan anak saya, kemana perginya? Pergi Abdullah mencari anaknya Abu Kilabah ini. Ternyata ada gundukan tanah, di situ ada burung-burung yang memakan bangkai. Ternyata anak satu-satunya Abu Kilabah juga sudah dipanggil oleh Allah. Kembali Abdullah ke kemah Abu Kilabah, mau menyampaikan ini gimana caranya. Akhirnya bilang, wahai Abu Kilabah, bagaimana andaikan dirimu dibandingkan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam? Kira-kira mulia mana? Mulia Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diberi sakit oleh Allah. Anaknya juga meninggal. Bagaimana andaikan anakmu juga meninggal, apakah engkau sedih? Saya tidak sedih karena semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Baru diceritakan anakmu sebenarnya telah meninggal diterkam binatang buas. Jadi saat itulah akhirnya Abu Kilabah bilang, kalau begitu saya ikhlas kepada Allah dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Memuji kepada Allah. Dan di saat itu Abu Kilabah meninggal. Pada saat meninggal, bingung ini Abdullah karena dia sendirian. Artinya mencari bantuan. Ada serombongan orang, 3 berkendara, dipanggil. Orang itu masuk untuk mengurus jenazah Abu Kilabah. Ternyata tatkala dibuka kain yang ditutupi oleh Abdullah tadi, orang ini kenal ternyata Abu Kilabah adalah seorang ulama yang ahli ibadah. Itulah rasa syukur. Walaupun dalam kondisi menurut kita itu tidak ada sesuatu lagi yang dibanggakan, karena tangan tidak ada, kaki tidak ada, tapi hati tetap jernih. Walaupun dalam kondisi begitu ternyata masih ada kebaikan dan kebahagiaan. Jadilah abdan syakuro. Jadilah hamba yang pandai bersyukur. Karena hamba yang pandai bersyukur dalam kondisi apapun pasti ada kebahagiaan. Assalam. Baiklah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya bahwa orang yang pandai bersyukur pasti ada ketenangan batin. Yang kedua, bersyukur itu bisa terwujud dari hati kita kalau kita itu senantiasa melihat ke bawah, tidak memandang ke atas. Yang ketiga, syukur itu akan bisa terwujud di hati kita kalau kita itu pandai menghargai nikmat, pandai menghargai sang pemberi nikmat, dan pandai memanfaatkan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah
sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kalau kita pandai mensyukuri nikmatnya, yakin cepat atau lambat pasti Allah bakal memberikan tambahan nikmat kepada kita. Allahumma amin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alhum min ahli syarri wa ahli zahir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia.